Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita, memberikan limpahan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat pada kesempatan pagi ini. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sansan Ziaul Haq, LC MAG. Beliau adalah salah satu staf pengajar, dosen agama di FSRD ITB. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kali ini seperti biasa kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum saya untuk melanjutkan seperti biasa, adapun rundown acara dalam kesempatan kali ini. Di sini tadi sudah diawali dengan pembukaan, lalu kemudian insya Allah sebelum kita dengarkan taujih, kita bertadarus bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti baik dibuka speakernya ataupun mengikuti atau hanya cukup mendengarkan saja juga tidak apa-apa. Lalu kemudian setelah itu kita dengarkan taujih selama 35 menit dan ada kesempatan waktu kita akan ada session tanya jawab kurang lebih sekitar 15 menit dan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, kita lanjutkan pada sesi tadarus bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Nanan. Mangga tafadhol Pak Nanan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita ceritanya target satu hari satu halaman. Jadi kita punya hanca ini. Kemudian di akhir nanti kita nyampe di halaman 30 atau 31 ya insya Allah. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka mushafnya masing-masing atau bisa boleh melihat layar laptop atau HP-nya masing-masing juga. Atau yang cuma mendengarkan juga tidak masalah. Insyaallah hari ini kita masuk di halaman 7 surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 48. Mari kita selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا خوف عليهم ولا هم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بأهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun jazakallahu khair pananan. Mungkin kita untuk bertadarus bersama, mudah-mudahan setiap ayatnya kita menjadikan amal kebaikan kita dan tabungan di akhirat kelak. Kita langsung dengarkan insya Allah tausiah yang insya Allah akan disampaikan Ustadz Sansan Ziaul Haq LCMAG. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma waftah li fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Al-ayat. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ya berdasarkan nikmat keislaman dan keimanan kita itu kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa menyempurnakan sebulan penuh puasa pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga amal puasa kita, amal ibadah kita di dalamnya diterima oleh Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, pada para tabi'innya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya. Insya Allah kita akan mengaji bersama
mengaji bersama terkait dengan hakikat puasa, terkait dengan aspek hukum dan aspek moral, spiritual dari puasa ini. Dalam salah satu hadis, Allah menuturkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa syam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi setiap amal manusia itu miliknya, kecuali puasa itu milik, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu ibadah yang sangat spesial. Allah menisbatkan puasa itu untuk dirinya, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Para ulama, salah satunya misalkan Izzuddin bin Abdul Salam, apa sih maksud hadis qudsi tersebut? Jadi menurut Izzuddin bin Abdul Salam, puasa dinisbatkan kepada Allah, milik Allah, karena sepanjang sejarah manusia, puasa itu tidak pernah dijadikan sebagai qurbah atau sebagai ibadah kepada raja ataupun kepada berhala. Jadi puasa itu sepanjang sejarah kemanusiaan hanya diperuntukkan untuk Tuhan yang Maha Esa, Allah. Sehingga menurut Izzuddin bin Abdul Salam, puasa adalah satu-satunya ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. Illa syam fa innahu li. Kecuali puasa, maka puasa itu hanya untuk, karena sepanjang sejarah manusia puasa merupakan qurbah gitu kan, yang didedikasikan hanya untuk Allah. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, mengapa puasa dispesialkan hanya milik Allah? Karena ibadah puasa itu ibadah yang pasif. Ibadah pasif tidak seperti ritual-ritual atau ibadah yang lainnya yang bisa dilihat. Puasa itu mengekang diri dari hal-hal yang membatalkan. Kita tidak bisa mengidentifikasi seseorang itu puasa atau tidak. Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, puasa dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang hanya Allah yang tahu. Gitu kan? Apakah hanya Allah dan orang-orangnya yang tahu apakah dia itu puasa, atau misalkan pada waktu siang-siang hari nggak ada orang, ngumpet, dia haus terus kemudian minum es, nah gitu. Jadi karena faktor kerahasiaan inilah puasa dinisbatkan kepada Allah. Ada pendapat lain, misalkan kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah? Karena puasa itu mengekang diri dari hal-hal material. Seakan-akan ketika manusia yang tabiat dasarnya itu memiliki kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan biologis, pada saat puasa menahannya, menegasikan kebutuhan-kebutuhan material, seakan-akan dia itu dalam tanda petik menyerupai ketidakbutuhan Tuhan terhadap materi. Jadi puasa itu, kita itu seakan-akan menyerupai ketidakbutuhan Tuhan terhadap apa? Terhadap materi. Sehingga puasa itu dikhususkan. Illa syam fa innahu li. Puasa itu hanya untukku, kata Allah. Itu diantara tafsiran-tafsiran para ulama terkait hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kemudian puasa ini wajib ya.
hukumnya wajib dan mujma'un alaihi wa ma'lumun minad din bid-darurah. Semua umat Islam sepakat puasa ini adalah wajib dan merupakan ajaran agama yang diketahui secara daruri, gitu ya. Maksud daruri itu artinya semua orang tahu bahwa puasa itu bagian integral dari ajaran agama Islam, bahkan salah satu rukun Islamnya. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa itu dianggap orang yang murtad karena menyanggah hal yang prinsipil dalam ajaran agama Islam. Bulan Ramadan di mana puasa ini difardukan di dalamnya juga merupakan bulan yang paling mulia. Bulan kalau misalkan diibaratkan oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, ulama asar Turki, bagaikan festival amal kebaikan. Ya. Jadi ganjaran amal ibadah dilipat gandakan, kemudian dorongan-dorongan untuk melakukan amal kebaikan menjadi lebih besar, dan dorongan untuk melakukan keburukan menjadi terminimalisir. Dalam salah satu hadis yang juga sahih, misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suddifatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, futtihat, dibuka-bukakan pintu-pintu surga dan ditutup-tutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Izzuddin bin Abdussalam menafsirkan, apa sih maksud pintu-pintu surga itu dibuka-bukakan? Itu merupakan kinayah, alegori. Artinya, di bulan yang suci ini, amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan, kemudian dorongan untuk melakukan amal kebaikan itu semakin banyak, sehingga jalan-jalan menuju surga itu seakan-akan dibuka-bukakan. Bukan berarti sekarang surga itu sedang dibuka-bukakan pintunya, enggak. Kan kiamat saja, kiamat belum terjadi, gitu ya. Kiamat belum terjadi. Artinya amal-amal kebaikan yang menjadi salah satu syarat untuk masuk surga itu banyak, dan dorongan untuk melakukannya juga juga melimpah. Ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup-tutupi. Ini juga artinya bahwa dorongan untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini terminimalisir, sehingga hal-hal yang menyebabkan seseorang masuk neraka itu menjadi sedikit, gitu ya. Wa suddifat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Artinya apa? Di bulan puasa ini, orang yang melakukan puasa dengan benar itu dapat memerangi, dapat mereduksi godaan-godaan setan. Sehingga seakan-akan setan itu dibelenggu, tidak berkutik. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, bahwa setan itu berjalan ini kinayah juga kan, berjalan di manusia itu pada tempat berjalannya darah. Maka kata Rasulullah, fadayyiqu majariyahu bisawm, maka persempitlah ruang geraknya itu dengan apa? Dengan puasa. Ya. Jadi godaan setan itu akan
besar pengaruhnya ketika kita gitu ya dalam kondisi kenyang, ketika kita dalam kondisi yang liar, tetapi ketika puasa kita lapar, kemudian kita menyibukkan diri untuk beribadah, sehingga apa? Potensi setan untuk menyesatkan kita, menyelewengkan kita itu menjadi tereduksi. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk misalkan ke aspek moral spiritual dari ajaran puasa ini, ada baiknya sedikit kita mengulas ya, mengulas aspek hukumnya. Puasa itu sebagaimana kita ya, ketahui bersama wajib. Bagi siapa puasa itu wajib? Syarat wajibnya puasa itu bagi siapa? Misalkan dalam fikih itu ada beberapa syarat yang ketika kita memenuhi syarat-syarat ini, maka kita wajib berpuasa. Sebaliknya, jika ada salah satu syarat yang kita tidak memenuhi, berarti puasanya tidak wajib. Pertama, otomatis ya, puasa itu wajib bagi umat Islam. Jadi syarat sah puasa itu pertama Islam. Ya. Orang kafir, orang non-muslim, itu tidak wajib puasa, tidak dituntut untuk berpuasa di dunia, meskipun di akhirat akan dituntut, gitu kan ya, karena tidak beriman pada Allah dan tidak mengamalkan ajarannya. Kemudian balik, ya, syarat wajib itu. Jadi orang yang balik itu wajib melakukan puasa. Kalau pada laki-laki, balik itu ditandai misalkan oleh mimpi basah. Kalau di perempuan ditandai dengan haid, gitu. Kemudian berakal, ya. Yang ketiga berakal. Islam balik berakal. Artinya apa? Memiliki kesadaran, memiliki kemampuan untuk membedakan, ya, kemudian mana yang baik, mana yang, sehingga misalkan puasa itu tidak wajib bagi anak yang belum mandiri, atau dalam bahasa agamanya itu mumayyiz. Tidak pula misalkan puasa itu wajib bagi orang yang gila atau orang misalkan yang kena penyakit ayan, ya. Itu. Kemudian misalkan gimana kalau orang pikun? Sama, orang pikun juga, demensia bahasa medisnya, itu tidak wajib puasa karena itu salah satu syarat wajibnya udah enggak ada. Ahliyatul adanya dalam bahasa usul fikihnya itu tidak ada. Maka kalau ada orang yang pikun itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kemudian bersih dari haid dan nifas, ini khusus untuk perempuan. Sehingga misalkan ketika perempuan di tengah puasa haid, nah berarti wajib batal. Gitu ya, wajib batal. Tetapi sebaliknya, ketika misalkan sedang haid di tengah-tengah puasa, berhenti haidnya, sunnah bagi perempuan itu untuk al-imsak. Sunnah aja ya. Sunnat mengekang diri sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadan. Gitu ya, tapi hanya sunnah. Gitu ya. Hanya sunnah. Jadi artinya apa? Meskipun yang paling utama bagi perempuan yang misalkan haid, kemudian di tengah-tengah puasa berhenti haidnya, nah, meskipun disunahkan bagi dia untuk mengekang diri, menahan diri dari makan, minum, tetapi boleh ya, karena hanya sunnah. Kemudian al-qudrah ala syiyam,
ya, mampu melakukan puasa. Sehingga misalkan kalau ada orang tua ya yang sudah tua renta, enggak pikun tapi sudah tua renta, nah itu boleh batal, ya boleh batal. Jadi jangan dipaksakan itu, karena memang ketika sudah tua ya, ya itu kondisi fisiknya itu berubah gitu ya, jadi lemah. Hal ini misalkan sebagaimana ya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu puasa gitu ya, maka ya imbangannya atau substitusinya itu apa? Fidyah, membayar fidyah, yaitu apa? Mengasih makan orang miskin setiap hari. Jadi setiap satu kali batal ngasih makan orang miskin. Ada beberapa pendapat terkait apa yang kita berikan kepada fakir miskin ini. Pertama, misalkan yang dikuatkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, kita mengasih makan itu lebih utama. Gitu ya, makin masih ngasih makan sampai kenyang berupa makanan jadi. Ada pula yang pendapat boleh pula misalkan dengan apa? Dengan satu mud makanan pokok. Satu mud itu kalau dikonversi ke dalam timbangan sekarang itu sekira 6,75 ons beras berarti kalau dalam konteks Indonesia. Jadi ketika ada orang tua sudah payah untuk puasa, gak usah dipaksakan, boleh batal gitu kan. Nanti substitusinya setiap hari batal dia membayar satu mud makanan pokok, yaitu 6,75 ons, setengah kilo lebih gitu ya, 6,75 ons. Bapak-bapak, Ibu, tadi disebutkan ya, jadi syarat wajibnya puasa itu salah satunya adalah baligh. Tetapi puasa itu sah dari anak yang belum baligh tetapi sudah mandiri. Jadi meskipun puasa itu wajibnya bagi orang yang baligh, tetapi misalkan ketika dilakukan oleh anak yang mumayyiz, anak yang sudah mandiri, gitu ya, itu sah. Apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu anak yang sudah mandiri sekira umurnya itu 7 tahun, ya, 7 tahun itu sah puasanya. Bagi orang tua, nah bagi orang tua sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya. Jadi di dalam hadis itu secara tekstualnya kan Rasulullah mengajarkan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah anak-anak kalian sholat ketika mereka itu apa? Usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka, itu ya, bukan pukul untuk melukai ya, pukul lita'dib, pukul untuk mendidik. Ketika mereka meninggalkan sholat dan sudah mencapai usia 10 tahun. Puasa dikiaskan pada sholat ini. Jadi bagi orang tua ya wajib berarti ya hukumnya itu untuk mengajarkan anak-anaknya puasa. Puasa itu latihan berdasarkan orang yang tidak bisa, orang yang belum terbiasa puasa dari sejak kecil itu payah sekali. Payah sekali. Tapi ketika terbiasa maka itu akan mudah ya. Maka misalkan kita wajib misalnya kepada para orang tua ketika anaknya mencapai 7 tahun, itu kan udah mumayyiz, ya. udah mumayyiz anaknya, wajib mengajarkan puasa. Dan kalau 10 tahun mereka itu malas-malasan berpuasa, kita boleh lebih tegas. Ya. Jadi memukul itu salah satu metode saja. Substansinya itu kita bersikap tegas pada anak-anak ketika mereka sudah menginjak usia 10 tahun, sebentar lagi akan menjadi baligh, gitu ya. Kita harus tegas kepada mereka ketika mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang fardu, sholat, puasa, ibadah fardu yang
berulang-ulang datangnya, gitu ya. Itu hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian ada yang perlu di garis bawahi ya. Jadi rukun puasa itu kan sederhana sebenarnya. Pertama niat, pertama mengekang diri dari hal-hal yang membatalkan. Tapi kita harus ada hal yang penting untuk disampaikan. Pertama niat, misalnya. Niat itu kan tempatnya di dalam hati. Ya, niat itu kita niat akan melakukan puasa. Kalau menurut madhab Syafi'i misalkan, sunat kita itu mengucapkan niat dibarengkan dengan apa? Dibarengkan dengan i'tikad hati. Misalkan biasa kita katakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Jadi saya niat puasa besok di bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Itu dilafadzkan. Kemudian diikuti oleh hati. Tetapi dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i misalkan Muhammad Mustafa Az-Zuhaili menuturkan niat itu juga sah gitu kan, dianggap gitu kan ketika kita melakukan hal-hal yang menunjukkan adanya niat itu. Karena niat itu pada dasarnya di dalam hati. Ketika kita sahur misalkan ya, berarti itu menunjukkan bahwa kita itu akan puasa. Ketika misalkan kita minum banyak supaya misalkan tidak haus di siang hari, ya itu juga menunjukkan ada keinginan untuk puasa pada siang harinya. Itu. Nah, itu hal-hal seperti jadi niat itu fleksibel, gitu ya, fleksibel. Niat itu bisa ditunjukkan oleh hal-hal fisik, oleh aktivitas yang menunjukkan keinginan kita dan iktikad kita untuk melakukan puasa di siang hari. Kita sahur, ya, kita bangun bangun untuk sahur, makan untuk sahur, itu juga menunjukkan niat, gitu ya. Tapi ya ada 3 syarat niat yang harus kita perhatikan. Pertama, syarat pertama niat itu at-tabyid. Niat itu harus dilakukan di malam hari. Ya. Ini bersandar pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyamalah." Orang yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka dia tidak sah puasanya. Jadi berdasarkan hadis ini, niat itu harus sebelum fajar. Jadi aktivitas yang menunjukkan keinginan kita untuk niat itu juga harus sebelum fajar, gitu ya. Kemudian syarat yang nomor 2 harus menentukan ta'yin ya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Nah, ini mungkin ya gampang kalau ini ya. Puasa Ramadan misalnya. Untuk setiap harinya gitu. Dan yang ketiga harus berulang untuk setiap hari niat itu. Jadi pertama harus di malam hari. Di malam hari itu artinya dari mana? Dari Putus Beramat ya? Koneksinya putus. Iya, kayaknya bandwidth-nya is low. Niat itu harus di malam. Ada lagi. Gitu ya, di malam hari. Kemudian misalkan ta'yin itu yang menentukan puasa apa, puasa Ramadan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, niat itu harus apa? Berulang untuk setiap hari. Menurut syarat-syarat ini, 3 syarat ini, berarti ketika misalkan kita kesiangan bangun misalkan jam 5,
berarti kita itu wajib apa? Wajib mengekang diri dari makan, minum, dan juga wajib qada, gitu ya. Itu yang menyulitkannya, gitu ya. Nah, sehingga misalkan ada si pendapat lain yang lebih bagus lagi, itu yang lebih meringankan, misalkan pendapat Imam Malik. Di awal puasa pun kita boleh berniat puasa untuk 1 bulan. Jadi niat puasa. Jadi ketika awal Ramadan itu, sekarang juga misalkan ya saya niat untuk waktu 1 bulan. Itu menurut Imam Malik. Sehingga misalkan ketika kesiangan kita ya, nanti kesiangan, ya bisa jadi kan itu terjadi. Kesiangan ketika bangun jam 5, belum nggak sahur, belum niat. Nah, jadi itu bisa tercover. Ya, saya kira itu meringankan, gitu ya. Kemudian apa saja sih menurut fikih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu misalkannya secara hukum fikih ya, ini secara hukum fikih dulu, makan minum secara apa? Secara sengaja. Kemudian masuknya suatu benda ke dalam rongga anggota tubuh yang sudah tersedia. Mana anggota rongga-rongga itu? Mulut, kemudian hidung, telinga, kemudian anus, ya. Bisa juga saluran kencing. Nah, itu rongga-rongga yang sudah tersedia secara natural. Sehingga misalkan ketika ada obat yang dimasukkan ke dalam bubur, dalam anus, itu membatalkan puasa. Gak apa-apa kan, itu sakit kan, yang rata-rata misalkan orang yang melakukan itu sakit, gak apa-apa, batal saja, nanti qada, gitu ya. Gitu. Sebaliknya, ketika memasukkan suatu materi, baik itu cair ataupun nggak cair, tidak melalui lubang-lubang yang sudah tersedia, maka ya itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Disuntik itu tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau menurut mazhab Syafi'i, diinfus, meskipun kita diinfus itu mengganti nutrisi makanan, diinfus ke dalam saluran darah ya, itu tidak membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, karena kita memasukkan suatu cairan tidak melalui rongga-rongga yang telah tersedia, gitu ya. Nah, gimana misalkan swab waktu puasa? Swab itu kan melakukan, kalau menurut mazhab Syafi'i, memasukkan benda ke dalam rongga yang telah tersedia itu membatalkan puasa. Sehingga swab memasukkan materi kan swab itu ada alatnya ya, alat mengambil cairan di rongga ini hidung dan di rongga mulut. Menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa. Ya, jadi ketika kita puasa dan kita itu diswab itu membatalkan puasa. Tapi ada yang meringankan, dan ini menjadi dasar pertimbangan. Misalkan Darul Ifta Mesir berfatwa bahwa swab itu tidak membatalkan puasa, bersandar pada pendapatnya mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafiyah, ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam rongga, tetapi kita menariknya kembali, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu, kalau kita memasukkan benda ke dalam rongga dan kita simpan si benda itu di dalam rongga itu. Kalau swab kan enggak, justru mengambil lendir. Mengambil lendir dari apa? Dari rongga, hidung misalkan. Maka menurut mazhab Hanafiyah itu tidak membatalkan puasa. Kita bisa saja misalkan mengambil mazhab ini. Bisa karena liajli taisir, untuk memudahkan orang. Ya kasihan orangnya capek-capek puasa hanya karena swab saja, padahal itu medis, itu dibutuhkan misalkan ya, sehingga menjadi batal dan wajib qada. Nah, itu kan sedikit memberatkan. Ya, kita boleh misalkan bertaklid ke mazhab lain,
li ajli taisir, karena ada suatu prinsip ya, prinsip hukum yang dikembangkan oleh ulama-ulama Al-Azhar, dan itu banyak berguna ya untuk memudahkan kita dalam beraktivitas keseharian. Jadi kaidahnya itu gitu ya, man ubtuliya bi syai'in mimma ukhtulifa fihi falyuqallid man ajaza. Orang yang dicoba, diuji gitu ya, atau tertimpa oleh suatu hal yang masih diperselisihkan gitu ya. Ketika kita diuji oleh suatu hal yang masih diperselisihkan status hukumnya, maka falyuqallid man ajaza, boleh dia mengikuti ulama yang memperbolehkannya, seperti swab ya. Menurut madhab ini swab itu, menurut madhab A swab itu membatalkan puasa, menurut madhab B swab itu tidak membatalkan puasa. Kita boleh memilih madhab B gitu kan, dengan landasan apa? Taisir, untuk mempermudah manusia. Sebagaimana semangat mempermudah ini sesuai dengan hadis Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ya, yassira wala tu'assira basyira wala tunaffira, permudah jangan mempersulit orang-orang itu. Kemudian misalkan, nah itu ya contohnya. Nah, kemudian muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Bersetubuh di bulan Ramadan dengan di siang bolong bulan Ramadan itu juga membatalkan puasa dan mewajibkan kafaratnya uzma, kafaratnya besar. Pertama, memerdekakan hamba sahaya kalau tidak ada dan tidak mampu. Berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, gitu ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berturut-turut itu artinya apa? Ketika dalam 2 bulan itu misalkan ketika pertengahan batal, berarti mulai dari 0. Kalau tidak mampu juga, nah baru, gitu kan, mengasih makan 60 orang miskin. Ya, bisa mengasih makan langsung atau bisa apa? 1 mud makanan pokok. Ya, 1 mud makanan pokok sebesar 1 mudnya itu berarti 6,75 ons, gitu ya. Itu dikali 60, gitu. Kemudian misalkan onani, nah onani juga sama, itu membatalkan puasa. Itu hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Dan kalau kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, puasa itu pada dasarnya mengekang diri. Kalau kita lihat hal-hal yang membatalkan puasa itu, pada dasarnya puasa itu mengekang diri dari melakukan berbagai aktivitas, berbagai hal yang apa? Berujung atau berpangkal pada nafsu penuh dan hasrat seksual. Jadi puasa itu mengekang nafsu perut dan hasrat seksual sebenarnya. Kalau kita kerucutkan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Jadi intinya berarti puasa itu wahana ritual yang di dalamnya kita itu berlatih mengendalikan diri dari desakan nafsu. Jadi puasa itu sebenarnya apa? Memerangi nafsu. Nafsu perut dan nafsu seksual. Gitu ya. Kita diwajibkan melakukan ini sebagai wahana, ya, sebagai wahana untuk lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah. Ya, kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa, bertambah takwanya. Jadi puasa itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tapi pada dasarnya puasa itu adalah media bagaimana kita meningkatkan ya ketakwaan kita. Karena puasa itu menempa kita, melatih kita untuk menjauhi hal-hal yang sebenarnya di bulan normal itu boleh, gitu kan, tetapi di bulan puasa menjadi tidak boleh. Ketika kita terlatih untuk mengekang nafsu kita di bulan Ramadan, dididik selama sebulan, diharapkan
ketika keluar dari Ramadan kita menjadi lebih terbiasa untuk menghindari nafsu-nafsu liar. Maka dari itu misalkan ya, sebagaimana kita ketahui ya, puasa yang hanya puasa sebatas bentuk formalitas belaka, mengekang diri dari makan dan minum, tetapi tidak mengekang diri dari dosa, itu sama artinya puasa misalkan yang ganjarannya hanyalah haus dan lapar saja. Karena puasa pada dasarnya adalah wahana melatih kita untuk menjadi lebih baik, maka seyogianya puasa itu tidak hanya misalkan sebatas bentuk ritual formal saja. Di dalam puasa gitu kan ya, kita juga secara kepatutan diharuskan untuk mengekang diri dari dosa. Karena misalkan jangan sampai dikatakan sebagaimana dikatakan Rasulullah, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi bagiannya atau hasilnya itu hanya lapar dan haus saja. Gitu ya. Nah, puasa modern ini adalah puasa mengekang lapar dan dahaga saja dan mengekang diri dari melakukan hubungan seksual, tetapi tidak mengekang diri dari apa? Dari dosa. Minimal ya, dalam puasa itu kita di samping mengekang diri dari makan, minum, dan aktivitas-aktivitas biologis, kita juga mengekang diri dari apa? Dari dosa. Ya, mengekang diri dari melakukan dosa. Inilah misalkan yang di dalam tasawuf dinamakan puasa khusus ya, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, supaya puasa kita itu spesial, pertama kita itu harus menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kurangi aktivitas YouTuber misalkan ya, segala macam yang hal-hal yang misalkan dapat menggiring pada suatu hal yang tidak patut. Kedua, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan dari ngomong ngawur, bohong, membicarakan orang lain. Gitu kan ya, debat, kusir gitu. Alih-alih kita sibukkan lisan kita untuk membaca Al-Qur'an. Berkata baik-baik. Kemudian ketiga, menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang enggak benar. Ya. Keempat, mengekang semua anggota badan dari melakukan dosa. Dari tangan jangan sampai memukul orang, jangan sampai mengambil hak orang, kaki jangan kita pergunakan misalkan dalam usaha yang tidak halal gitu. Kemudian kelima, kata Imam Al-Ghazali, tidak memperbanyak konsumsi makanan halal ketika berbuka sampai perut kita penuh sesak. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita berbuka itu seakan-akan mengganti porsi makan siang di double porsinya. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali tidak patut. Gitu kan ya, supaya ibadah puasa kita itu berkualitas. Dan yang keenam, ketika kita berbuka, nah kita itu sepatutnya cemas. Karena apa? Karena puasa kita belum tentu diterima oleh Allah. Nah, ini keenam hal misalkan yang patut kita amalkan, gitu kan? Ketika kita menginginkan kualitas puasa kita itu tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar saja, tetapi puasa kita meningkat menjadi puasa yang spesial. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, dan mohon maaf bila ada kata yang salah dan tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak moderator, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Penyampaian yang sungguh komprehensif ya Ustaz ya. Tadi aspek hukum dan aspek sosial spiritualnya mengenai tentang puasa. Alhamdulillah beberapa hal
juga mungkin Bapak Ibu sudah mencatat beberapa poinnya ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sansan. Ya, mungkin dikarenakan memang ini waktunya hingga pukul 6, mungkin ini udah 6:02, kita mungkin beri waktu sedikit saja ya, sekitar 10 menit gitu ya. Nah, di sini sebelum itu saya alhamdulillah kita juga kehadiran beberapa guru dan orang tua kita juga ada beberapa yang hadir juga yang dari universitas lain gitu ya, luar biasa subhanallah. Di sini ada Pak Dr. Wedianto, Pak Wed, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah istiqomah Pak dari awal hingga sekarang. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada Dr. Denis Wardi, Assalamualaikum Pak. Kemudian ada Ibu Dr. Yantini Firtriana, subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum. Kemudian ada Dr. Bu Alfi, Bu Dr. Alfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada Bapak Dr. Taufik Fatur Rahman, Assalamualaikum Pak. Kemudian ada, alhamdulillah di sini juga ada guru dan orang tua kita juga. Assalamualaikum Bu Dia. Assalamualaikum Pak Rasad. Kemudian ada Pak Sandi. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Herdi. Assalamualaikum. Kemudian ada Bu Nana. Kemudian yang tentunya mungkin ada guru kita juga ya, Ustadz Adingkus, subhanallah, alhamdulillah bisa hadir. Terus kemudian juga ini para rekan panitia juga ternyata ada dari ini Wakil Rektor Akademik Universitas Surya Kencana Cianjur, Dr. Haja Iis Ristiani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kami Bu. Baik, mungkin ini ada apa namanya, sesinya berbeda sekarang, mungkin bukan tanya jawab tetapi pertanyaan lalu kemudian jawab gitu ya. Kita buat bentuk berbeda gitu ya, dari tiap pertemuan ke pertemuan mungkin ya, mungkin nanti panitia tim kreatif mungkin ya mohon dibantu tiap pertemuannya apa nih kemasannya. Nah untuk saat ini mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dulu ya Ustadz ya dari Ustadz, nanti mungkin dari para audiens mungkin nanti bisa menjawab yang tentunya dari seputar tausiah yang telah Ustadz sampaikan. Mungkin 1 pertanyaan dulu Ustadz ya, kalau mudah-mudahan cukup ya. Maka Pak Ustadz, ini pun nanti akan ada kenang-kenangan dari panitia insya Allah bagi para yang audiens yang bisa menjawab. Raise hand ya, jadi raise hand, nanti kita akan buka apa namanya, kita kemudian jawab pertanyaan. Baik, maka Pak Ustadz 1 pertanyaan dulu. Saya yang bertanyanya Ustadz. Bapak. Iya, sekarang Pak Ustadz yang nanya. Oh iya, kalau gitu saya nanya. Ya. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang sudah tua renta dan tidak kuat untuk puasa? Kemudian apa kompensasinya? Ya, maka mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung raise hand ya. Silakan, mungkin barangkali ada yang ingin menjawab. Pak Wahyudin biasanya. Enggak. Jadi apa tadi Ustadz? Apa hukumnya bagi orang yang sudah tua gitu ya, tua cukup renta gitu ya, tua renta, lalu kemudian kompensasinya apa gitu ya, nantinya apa gitu ya. Enggak, mungkin Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab, maka langsung raise hand. Ya, Kang Sandra dulu, enggak,
Kang Sandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pilih lepat. Jawa nama panginten biasa bayar pipiah ya. Bisa lepat mata di teh. Kirang langkung tadi teh 600 ons ini telepat ya. 600 ons. Aduh, 600 ons berarti 60 kilo. Ons atau yang bukan ons kirang langkung kalau telepat 6,75. ya. 6,75. Oh ya. Kirang langkung. Kalau 600 ons jadi mungkin 60 kilo. Berat. Telepat ya. Wah, Pak Ustad, kenging iya nak hadiahnya. Benging. Oke, catat panitia pananan. Ya, ada nuhun. Ayeuna door prize-nya sepotong. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. ada sepotong. Terima kasih, Ron. Baikkan sekedip. Selamat pul. Nah, Dikintun kan. Dikintun kalau tek delapan. Sebenarnya yang salah kayak Oh, pangatur dong. Kita komunikasi Ustaz. Alhamdulillah. Mangga pertanyaan kedua akhir ya. Mangga Pak Ustad dengan kedua. Pertanyaan kedua. Hukum masalah hukum dewa ya. Ya, mohon. Hukum apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak, misalkan yang sudah mencapai 7 tahun, kaitannya dengan ibadah puasa. Di satu sisi kan puasa itu hanya sah ketika mencapai baligh gitu, tetapi gitu ketika umur anak usia 7 tahun boleh gak kita mengajarinya berpuasa atau bahkan gimana? Atau bahkan wajibkah atau bolehkah? Jadi hukumnya apakah wajib atau masih Ya, sunnah gitu boleh. maksudnya ya? Iya. Oh, oke. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Waduh, dasarnya kudu dalil meureunna. Ya, mungkin mangga tafadhol. Bisa Bapak Ibu raise hand langsung. Kan udah dasar lagi pasti ingin hadiah gitu nya. Mangga tafadhol raise hand Bapak Ibu sekalian. Ini Kang Sandra belum turun tangannya ya. Langsung betul Kang. Sebenarnya jawab deui, mereka diborong. Kang Sandra pada jawab deui, mangga. Kang Sandra eta cangkul. Gak apa-apa, hadisnya di bahasa Indonesia kan aja. Mangga tafadhol. Dihitung sampai 5 mungkin ya. Kalau sampai tidak ya mohon dijawab sama Ustadz ya. Tapi hadiahnya nggak ke Ustadz. Mengkoreksi saja dari pertanyaan. Tidak ada Bapak Ibu? Pak Wahyudin misalnya sok Pak Wahyudin. Oh iya, bagian naros Pak, paramat tapi mah. Ya mangga Ibu. Apa hukumnya bagi orang tua terhadap anak di usia 7 tahun begitu ya Ustaz ya. Terus kemudian kalau seandainya tahu hadisnya apa gitu Ustaz ya hukumnya. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ini mohon maaf ya kalau salah. Jadi untuk hukum orang tua terhadap anak yang usianya 7 tahun itu mungkin lebih ke mengajarkan atau membiasakan terhadap si puasanya tersebut. Karena dalam hadisnya kalau gak salah tuh artinya jadi orang tua itu memerintahkan kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun, kemudian kalau tidak salah kalau sudah 7 tahun itu sudah boleh dipukul gitu. Enggak, kalau dipukul itu kalau sudah usia 10 tahun. Jadi lebih ke untuk mengajarkan atau membiasakan terhadap ibadah itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, ya. Terima kasih. Catat pananan. Ya, maksud pukul di sana mungkin kalau dalam konteks sekarang lebih tegas. Mungkin kalau dipukul itu masuk kategori kekerasan dalam
rumah tangga karena RT. Makanya misalkan kalau ulama dulu mau menafsirkannya dorban ghair mubarrih gitu. Kalau untuk konteks sekarang ketika sudah 10 tahun dan mereka masih meninggalkan misalkan, nah itu kita harus tegas gitu. Hukum secara lebih tegas begitu, dengan tentu dengan hikmah ya, dengan bijaksana. Mungkin iya itu betul nggak? Sudah betul ya Pak Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Bu Resi, nanti ada panitia yang akan mengontak Ibu. Atau nuhun Ibu Resi. Ini mah bukan Ibu Pak, mahasiswi. Oh mahasiswi. Ini nih 15120 11. Alhamdulillah. Ya, baik, mungkin dicukupkan ya untuk sesi pertanyaan gitu ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ditutup doa oleh Ustadz. Mangga tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah alamin. Jazakallah khair Pak Ustadz yang telah memimpin doa bagi Salam sunnah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Demikian pertemuan AOS di hari ke-7 kalau hari ke-6 atau 7 ya sekarang. Sampai lupa ini puasa. Ya, mudah-mudahan setiap aktivitas kita, langkah kita dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Bagi yang beraktivitas hari ini mudah-mudahan dilancarkan setiap aktivitasnya dan diberikan keberkahan oleh Allah. Biasanya ya. Untuk besok insya Allah di waktu dan jam yang sama dan ruang sama, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ade Ingkus. Beliau adalah salah satu staf pengajar juga di ITB yang insya Allah nanti akan yang mengisi. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan waqtul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.